Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil muhasabatil nafsiyah wa muhasabatil imaniyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Aku tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mau mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan kira-kira nggak enak, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, ya monggo. Wong kupingnya sing. Nah, udah. Saya bacakan ayat 8 surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak saulas ya. Sudah biasa, artinya sama seperti kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu, sama seperti kemarin. Boleh. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Nah, orang yang beriman yang mengerti tentang iman. Orang ngerti iman kok ngaku beriman. Apa itu iman? Yakin. Percaya. Apa? Yakin atau percaya? Yakin, percaya. Jangan double karena banyak orang percaya tapi nggak yakin. Yakin itu ya yakin, bukan iman. Yakin itu ya bahasa Arabnya yakin. Oh, yakin itu bahasa Arab, yakona. Saya. Ya? Itulah yang terjadi. Jadi memang di negeri kita itu begitu. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari iman itu sekedar dianggap ya udah, yang penting kan udah percaya, ya udah. Itu orang ngaji cuman pengennya biar percaya. Udah percaya, udah begitu aja, gitu lagi ya. Lah kok yang penting kan sudah percaya. Itu yang membuat kehidupan ini nggak jelas. Oke. Ya, pengertian definisi memang secara harfiah iman berasal dari kata amanah.
Amanah artinya percaya. Amin yang dipercaya. Amanah, amanatun, amanah kepercayaan yang dipercaya. Orang yang amanah berarti orang yang dipercaya. Amanah juga artinya aman. Ya orang yang beriman tuh orang yang selalu merasa aman. Kalau penuh ketakutan, ada gini takut, ada ini khawatir, ada ini galuh, itu imannya perlu dipertanyakan. Karena Allahnya hilang dari dirinya. Punya Allah yang maha, nggak merasa aman hidup. Kok hidup nggak nyaman? Allah itu maha, segala-galanya. Gala. Halo. Mana? Iman itu tidak bisa diukur dengan pakaianmu. Tolok ukur iman bukan gaya hidupmu. Jadi iman itu tidak bisa ditampilkan dengan gaya. Halo. Gayanya sok suci ya koruptor. Sok islami jebol. Dabrus. Halo. Janganlah sayang diri. Sayangi diri sendiri. Kalau kita nggak sayang diri sendiri, siapa yang mau nyayang? diri sendiri. Orang yang sayang kepada diri sendiri, dia akan disayang oleh Tuhan. Halo. Kok tegang? Tegangan tinggi. Gak pantas wanita tegang. Biar yang tegang orang laki-laki aja. Perempuan kok tegang. Perempuan itu yang kalem, sumeh, banyak senyum, memancarkan hormon dopamin, penuh dengan kebahagiaan. Senyum sendiri bingung. Pelengah senyum tuh hormon dopamin memancar ke sini, hormon bahagia. Coba lihat kalau ibunya sering senyum, bapaknya bahagia juga. Karena apa? Kena pantulan pancaran hormon dopamin. Orang bahagia itu orang yang merasa aman, nyaman, adem, ayem, anteng, tenang. Itu tahu. Dah ya. Terus pengertiannya menurut istilah syariat. Ingat-ingat ya. Iman itu, nih ingat-ingat dicatat kalau perlu. Aja ngecopros dhewe lah. Dikandani malah ngobrol dhewe bisa-bisik bareng, ntar dulu gantian ngomongnya. Kalau mau ngobrol gantian, sampean maju ke depan ngomong, aku tak diam mendengarkan. Salah satu tanda orang yang mendapat hidayah menurut Allah, alladzina yastami'una qaulan wa yattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina orang-orang yastami'una yang mau mendengarkan al-qaula perkataan. Jadi kalau ada orang ngomong, dengerin. Cek layangan singit. Mosok katro. Oke. Harus didengarkan. Kan dikasih pendengaran. Setelah mendengar, wayat tabi'una aksanahu, dan kemudian ikutilah yang sebaik-baiknya. Kalau nggak dengerin mau ngikutin apa? Makanya bubar ngaji ya biasa saja karena nggak pernah dengerin. Cak Warto kurang gimana? Diajak bercanda, diajak guyon, waktu diajak ngobrol, diajak ngobrol. Tapi ketika Al-Quran disampaikan,
Halo. Masa guru ngaji ra ngerti? Pengen ngerti Pak Warto ngomel. Wah ngomelin nih. Ya itu ngomelin kok ketawa aku jangan gablek tenan. Ampun, udah tua jangan ngomelin Pak. Enggak, orang zaman sekarang nggak bisa disindir pakai nggak bisa, colokin aja matanya. Dicolok-colokin aja nggak ngerti-ngerti juga. Oke. Lanjut. Nah, iya. Ya wis jenuh ya tutup doa, kita ngopi. Aku ya seneng malah. Halo. Kamu ngono ah. Nah, keren ya. Oh, Pak Warto itu aktingnya pinter. Dikira Pak Warto nggak bisa. Ya, jadi ingat iman itu. Makanya kan ini Al-Quran yang kita bahas. Ya, jadi Al-Quran itu begitu Bu. Jadi faidah quri Al-Qur'ana fastami ulahu wa angsitu la'alakum turhamun. Kita mau nyari apa sekarang? Cari rahmat Allah, mau cari murka Allah. Nah, Allah berfirman, Waida quri al-Qur'ana, maka apabila dibacakan Al-Quran fastami ulahu, dengarkan itu keterangannya. Wa angsitu, perhatikan dengan seksama. La'alakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang Tuhan. Syaratnya apa? Mendengarkan Dan menyimak, memperhatikan, sehingga tertabur nurul rahmat, cahaya kasih sayang Tuhan terpancar dari aura Cak Warto. Makanya Cak Warto langsung spontan bereaksi, yes, karena kasih sayang. disayang. Kok nggak ngerti-ngerti lah sampeyan, udah bertahun-tahun dikasih sayang, buru-buru membalas cinta dan kasih sayangnya, malah gablek. Nggak boleh, nggak boleh. Boleh, Tuhan memerintah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak sekali-kali aku utus engkau kecuali untuk menebar cinta dan kasih sayang kepada makhluk seluruh alam semesta. Jenengan termasuk makhluk bukan? Nah, seluruh makhluk membutuhkan sentuhan kasih sayang yang sama. Dan kalau kita mau muhasabah, introspeksi diri, Tuhan menciptakan kita sampai kita ada di alam dunia kumpul begini, itu atas nama cinta. Halo? Belas orang ngerti, belas kok. Jadi Tuhan menciptakan kita di alam semesta, bisa kumpul-kumpul, ketawa-ketawa bersama, makan bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama, itu atas nama cinta. Cintanya siapa? Cintanya Allah. Tuh tahu. Gimana caranya Allah itu memancarkan cintanya kepada kita? Allah pancarkan cintanya Allah yang namanya Al-Wadud. Ada nggak Asmaul Husna Al-Wadud? Ada. Yang bener. Ada, emang udah dilihat. Orang Selasa Kliwon aja nggak dateng kok. Asmaul Husna itu dibaca kalau Selasa Kliwon. Nah itu tahu, gue seneng banget deh. Al-Wadud itu artinya yang maha cinta. Sering disebut yang urusan cinta dengan mawaddah. Waddada al-wadud, mawaddah. Al-wadudnya Allah dipancarkan ke hati kolbu bapak kita. Jus,
Al-wadudnya Allah dipancarkan ke kolbunya ibu kita. Loh, beneran. Cinta memancar dari lubuk hati bapak kita. Ya, memancar mengarah kepada kolbu ibu kita. Yes. Cinta yang memancar dari kolbu ibu kita memantul ke dada kolbu bapak kita. Yes. Bapak kita cinta sama ibu kita cinta kepada bapak kita. Apa yang terjadi? Teletubbies. Pelukan. Apa? Pinter banget yang urusan menunggu. Apal kan? Makanin baik. Udah berapa dia makan kerjaan? Hah? Kelakuan dia Pak. Dengan sebab bapak dan ibu kita Teletubbies, maka akibatnya jadilah kita sekarang kumpul di Sini. Jadi kita bisa kumpul-kumpul ini hasil apa? Teletubbies. Pinter ya. Hasil berpelukan apa hasil pukul-pukulan? Pelukan. Lah iya. Hancur Pak. Jadi kita harus adil. Harus Adil. kepada siapa? Diri sendiri. Sama diri sendiri aja nggak bisa berlaku adil, gimana sama orang lain? Adil itu apa? Bingung menani. Adil itu wadu asai fi mahalihi wa huwa adlun. Meletakkan sesuatu pada tempatnya namanya Adil. wa wadu asain fi ghairi mahalihi fa huwa dzalimun. Dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya Zalim. Jadi dolim lawan kata dari Adil. kalau kita nggak adil sama diri sendiri berarti Zalim. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam tafir lana wa tarhamna lanakunanna amina khasirin. Gitu loh. Nek nembang ku diluk-luk aja aku. Robana ya, Robana. Lana, sana. Aku ra enak blas. Bener kapan? Ngene lho wis pokoke kita harus adil wayahe guyon ya guyon, waktunya serius. Serius. Ada tempatnya. Nah, kembali kepada iman. Jadi al-imanu tasdikun bil qalbi. Iman itu jujur, membenarkan di dalam hati. Orang iman itu hatinya dulu des. Makanya iman itu urusannya di sini. Maka munafik adanya di sini. Jangan sok-sokan. Iman. Tasdikun bil qalbi, sidik. Hatinya dulu menerima, membenarkan, jujur. Bil qalbi. Baru ngira Bang. Tasdikun bil qalbi. Ya kan? Kemudian diucapkan dengan lisan. Wal af'alu bil arkan, kemudian diwujudkan dalam sikap yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuh.
hati membenarkan, lisan mengucapkan, seluruh anggota tubuh mengerjakan. Anggota tubuh itu termasuk lambe. Lambe ini siapa? Lambe dhewe. Mosok lambeku. Lambe dhewe, Pak. Lambeku. Itu ya. Jadi iman itu satunya hati, ucapan dan perbuatan. Ini namanya satu kesatuan. Jumlahnya berapa? 3. Kolbu, lesan, perbuatan. Ketika 3 ini menyatu menjadi satu kesatuan, namanya jamaah. Jadi walaupun sendiri harus berjamaah, sholat itu harus berjamaah. Makanya di Al-Quran, lihat ayatnya, banyak belakangnya ditambah wawu alif. Ketika ada ayat kok belakangnya ada wawu alif, sudah dipastikan bentuk kalimatnya bentuk jamaah. Saking banyaknya di dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat jamak mengisyaratkan kepada kita hidup itu kalau beriman harus berjamaah. Menjadi iya terikat. Kolbu, lesan, perbuatan menjadi satu. Ketika itu sudah ada, insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari gampang diajak kumpul di jamiyah maupun jamaah. Ketika ada jamiahan kok berat kumpul, muhasabah. Di mana iman kita? Halo. Keren ya. Sampai ini pinter acting. Habis ketawa ketiwi dulu. Pinter ya? Pintar, Pak. Iya, siapa dulu gurunya? Sekarang begini ketawa-tawa lagi. Keren kok, ngaji gini jatah. Diajak tegar, diajak ketawa. Ntar kadang sedih. Iya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, waktunya sedih. Sedih, jangan sedih terus. Mewek terus. Hidup ini ya kalau ketawa, kalau nangis. Nggak ada orang kok ketawa terus, kecuali pengedan. Masa ketawa terus. Tapi juga nggak ada orang kok mewek terus, kecuali gembeng. Iya, jadi kita harus adil. Ini waktunya tertawa. Kita Oh, ini waktunya lagi serius. Kita fokus. Gini betul. Biar bisa jangan jadi wong. Pinter. Ngono ya, muga-muga pekok hilang, ngapal. Oke ya, jadi udah tahu iman. Itulah orang yang beriman, yang hatinya membenarkan, lisan mengucapkan, lalu disikapi dengan seluruh anggota badan. Ketika salah satunya itu hilang, berarti imannya hilang. Ketika hati jujur, hatinya benar, ucapannya pasti jujur dan benar. Sekarang ini banyak orang ngaku beriman tapi penipu, pemalsu, membuat kebohongan-kebohongan, sering melakukan rekayasa-rekayasa, otak-atik matuk, akal-akalan. Demi apa? Kepentingan. Zaman sekarang itu bukan hanya penipuan uang, penipuan apa. Nah, itu kalau kita melihat, ya kelihatannya sih di Indonesia itu tempatnya orang yang beragama. Agama itu sampai banyak di Indonesia itu. Yang disahkan pemerintah cuma 5 ya.
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mungkin ya. Baru-baru. Itu yang namanya Sunda Wiwitan kan belum masuk. Termasuk Kejawen belum masuk. Tapi masih banyak lagi. Tapi lihat kondisi kita. Konflik nggak selesai-selesai. Konflik sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kadang-kadang cuma masalah apa? Kuburan palsu, gitu lah. Ada kuburan jebol enggak. Terus konflik apa lagi? Nama di batu nisan, nama dipatok kuburan, diganti nama orang. Baik. Ribut nggak sampai sekarang? Ibu. Sampai pihak keraton pun yang tadinya namanya KRT Sumodiningrat diganti. Geger nggak sampai sekarang? Tiga. Udah selesai belum? Belum. Belum. Ya kan? Cuman menggantikan nama di batu nisan nih. Kira-kira kalau sampan punya tanah, ya sertifikatnya diganti nama saya gitu boleh nggak? Enggak. Tuh ngamuk apa nggak ngamuk? Mau. Karena itu terjadi yang gitu-gitu. Tanah wakaf ae didol. Kok sing nuku gelem ngono lho apa itu? Lihat bahayanya. Bisa ya Pak ya? Satu persatu ambruk yang terlibat. Jangan sampai terlibat hal gitu. Ditanya-tanya dulu, kenapa ada kendoliman di dalamnya? Kenapa? Di sini bukan dari sini iman, di sini iman itu apa? Percaya. Ya sudah percaya ya udah. Saya yakin ibu-ibu saya bacakan pasti percaya. Iman. Ini makanya harus dilatih. Kita muhasabah tujuannya bukan buat siapa-siapa, buat diri Sendiri. mau minta tolong siapa nanti? Gak ada yang bisa nolong. Syafaat. Gak ada. Gitu. Kalau mau nyari syafaat dari sekarang, aku gak bisa nolong jenengan. Paling iso ndongak nih. Lihat surat Al-Baqarah 254. Lihat Al-Baqarah ayat 48 nanti di rumah. Itu kita kadang-kadang ya itu karena kita nggak paham. Dikasih halu-halu, tahayul, angan-angan yang kita harap-harap tapi tak kunjung tiba. Kujiwa. Janji nanti OTW, oh, ditungguin kagak OTW. Kecewa. Apa itu? Kecewa Pak. Ah ya itu. Takon. Oke ya. Ya udah, yang penting tahu dulu iman. Jangan sampai sudah berapa kali ya ayyuhalladzina amanu sampai surat Al-Maidah ini kita dengar. Kalau sampai tidak ada perubahan sikap, saya khawatir jangan-jangan Nggak beriman. sudah nggak ada iman dalam kolom kita. Padahal kalau nggak iman mesti Kakak. tuh pinter. Jangan sok ngapir-ngapirin orang. Ngapiri dhewe gak? Digatekke. Itu tandane yen isih kotor Atine. lan akale. Maka di sini selalu berdoa. Siapkan wadahnya, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Kalau pikiranmu semrawut masih ingat yang macam-macam, maka begitu dibacakan Quran akan meluap di hati ingatannya, meluap ke sini, mesti ngobrol. Itu dari sini memancar ke sini, dari sini ke sini, karena masih ada. Makanya dari awal ayo kita siapkan hati dan pikiran dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Begitu bukan doa kita. Nah, doa itu harus diwujudkan dengan sikap amali. Ya. Tuh pinter cuman ya seperti itu. Lah kan Pak Ustaz jangan Ngaji ini gak pinter-pinter kebangetan. Golek guru galak ya angel ibu. Guru sungai mulai berhubung saya ditunggu di tempat lain ya Bu. Maka cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim amplop balik. Mau akeh yang guru.
golek guru sing galak ngene angel. Berani negur langsung. Oke. Enggak ngedumel di belakang. Tersinggung, mau marah. Ayo buka baju, lapangan. Ngapain? Main bulu tangkis. Ayo. Siapa yang tersinggung? Siapa? Ayo. Mau kesempatan. Oke ya. Nah, sekarang ayo kita lihat supaya kita memanfaatkan waktu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu quwamina lillah, jadilah kalian itu menjadi penegak-penegak keadilan, menjadi orang yang adil semata-mata karena Allah. Pawat adil enggak? Adil. Yang diomelin mesti yang ngecok. Karena anteng ya ora diomelin. Giliran anteng turu. Karing banget. Nah, kan ini kan dikasih kesempatan kan? Bukan nggak boleh ngobrol, harus adil. Di mana ngobrol ini saya letakkan. Halo? Bisa dipahami? Ini siapa yang ngajarin begini? Allah. Katanya firman Allah yang kita baca. Jadi jelas, kalau kalian beriman, kunu qawamina lillah, jadilah kalian itu orang yang adil semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, rahmat dan barokahnya. Mulailah adil itu ibda binafsik, mulailah menjadi orang yang adil terhadap diri sendiri. Makanya namanya muhasabatun nafsi. Kita introspeksi diri sendiri supaya bisa adil terhadap diri sendiri, biar bisa cinta dan sayang terhadap diri sendiri. Kalau sampean nggak punya cinta, boro-boro bisa memberikan cinta kepada suami. Kalau sampean nggak punya kasih sayang, boro-boro bisa memberikan kasih sayang kepada suami. Oh, kamu sendiri nggak punya. Bilang suami istirahat kerja pulang. Mah, Ya. masak apa? Nggak masak tempe. Nah, makan dong. Oh, apa? Ngiduk aja sendiri, udah tua ini. Yeay, layangan singit. Ngiduk sendiri udah tua ini, lah dulu apa? Dulu anak-anak. Ada suaminya akhirnya sedih, ya Allah, mentang-mentang gua udah tua, disia-sia gua. Sia-siakan. Ya, betul. Ngaku-ngaku. Gino apa tidak? Siapa yang masih begitu? Enggak mau. Karena ambil sendiri. Nggak salah lagi. Makanya kalau ambil sendiri. Garin, Gitu ya. colok-colokin aja begini. Ini mama jadi ambil. Oke ya, adil, dan diri sendiri dulu. Nanti bisa adil kepada orang lain. Cintai dan sayangi diri dulu sendiri. Sudah punya cinta dan kasih sayang, kita bisa memberikan, mempersembahkan cinta dan kasih sayang itu. Karena aku punya rasa cinta dan kasih sayang, maka aku pancarkan cinta dan kasih sayang kepada panjenengan sekalian. Cie, gayane, sok romantis. Lambene kaya, lambene kaya apa ayo? Bures Romo. Gendeng kan. Oke, ya satu, kunu qawamina lillahi, suhada abil qisti. Kalau menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Jangan melenceng. Kan kamu menyaksikan. Kenapa harus belak-belok? Ayo, saksi kayak gumbal di mukiong. Jadi saksi yang adil. Iya Pak, gitu. Saya menyaksikan bahwa sesungguhnya begini. Kenapa sekarang jadi begini? Begitu kalau memberikan kesaksian, tegas, jelas ada pembelokan. Masa Nisan diganti namanya? Coba Nisan namanya diganti.
Ibu punya mobil. Gak usah mobil lah. Ora bakalan naik mobil disilehno nggak bakalan lah. Sepeda motor aja. Ya. Ibu punya sepeda motor. Dititipkan ke saya. Itu kira-kira sepeda motor nama siapa? Nama saya. Nama yang ini. Nama ibu misalnya ya kan? Atau nama suami ya? Kan ada BPKB, ada STNK-nya kan? Ya. Dititipin saya, Pak, saya titip motor, dijaga ya. Ya. Memang dijaga jangan sampai dicolong orang. Dijaga benar-benar. Tiba-tiba tak balik nama. Surat diganti nama saya misalnya. Boleh nggak? Enggak. Ridho nggak? Enggak. Bagaimana kalau sepeda motor dipakai orang yang nggak ridho? Murka Tuhan yang akan turun, cepat atau lambat. Ada yang memperingatkan, ada yang ngasih tahu. Oke? Terus mau pakai alasan apa? Enggak Pak, ini rekayasa aja Pak. Ini otak-atik aja Pak. Ini fiktif Pak. Untuk memperlancar administrasi. Oke, kalau bikin SIM boleh. Bikin SIM bisa nggak begitu? Bisa. Saya belum bisa bawa mobil, bisa punya SIM. Dulu. Saya belum bisa bawa mobil, tapi sudah beli mobil kan. Ya itu aja duwe SIM sik gitu kan. Sampai di sana kan harusnya ada ujian. Tapi dengan akal-akalan, bagaimana caranya? Yang penting saya bisa dapat SIM biar saya cepat selesai. Apa? Apanya si sogok? Kerjaan orang perempuan itu saya sogok. Bayar gitu loh, aja nyogok. Wah, bahasa mau nyogok. Hari Pak yang nyogok. Harusnya yang ngomong itu orang laki, ya, perempuan kan nyogok. Bayar dulu. Boleh kalau yang urusan kayak gitu. Tapi kalau urusan tempat ibadah, jangan coba. Pretel. Hukum manusia bisa direkayasa, tapi Tuhan itu maha tahu. Innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sebelum dihisab oleh Allah, ayo kita hisab diri kita masing. Nah, menghisab diri masing-masing namanya cepet Bu. Pak Wato lambene rewel Allah aja nggak rewel. Allah nggak rewel tapi cepat perhitungannya. Kita bisa lalu ngelabui manusia begini gitu bisa, tapi Tuhan sangat cepat perhitungannya dan dia tahu gelepak. Karena ada tidak ada keadilan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Kalau menjadi saksi juga saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sekali-kali karena faktor kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak mau berbuat adil. Gara-gara apa? Gua nggak suka Maira itu. Kamplungnya aja lah wis, padahal orang nggak ngapa-ngapa di kampung karena benci. Juga jangan karena kamu sayang, kamu ngepet terus berbuat tidak adil. Kanjeng Nabi Muhammad itu dia nyatakan kalau saja Fatimah binti Muhammad kedapatan sarokot dia mencuri, akan aku potong tangan. Pak kotok tuh ya dah, aku potong tangannya. Padahal anak sendiri. Dan gara-gara kita benci sama orang, kita tidak adil, hanya gara-gara kita masih ada unsur kerabat dan apa, jangan itu saudara saya, jangan dihukum, padahal korupsinya udah nanti bagi-bagi buat sampean 25%, aman. Karena sohib, gak sogo terus podo. Yang pantas ngomong sogo itu saya lah, jangan sampean. Itu nyogok.
Oke ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumit ala ta'dilu. Dilu. Tuh, sampai diulang-ulang. Bersikap adillah kalian. Huwa aqrabul taqwa. Karena sesungguhnya adil itu kenapa? Lebih dekat kepada takwa. Ya, kalau pakai takwa, adil kepada siapa? Diri sendiri. Mono. Makanya mukasabatun nafsiyah hari ini berubah. Pakai jamnya itu yang berubah. Kayak anak kita. Power Rangers. Power Ranger. Oh iya. Oh, enggak. Masa wajahnya sumringah nggak ada powernya. Apa perlu suruh minum madu apa kopi liong? Kopi liong. Enggak ya. Wattaqullah, diulang, dan sekali lagi takwalah kalian kepada takutlah kalian kepada Allah. Kalaupun kau tidak takut kepada hukum yang dibuat manusia, takutlah dengan hukum Allah. Innallaha syari'ul hisab. Keren. Jarang-jarang pengajian ibu-ibu kayak begini bahasanya. Ibu-ibu yang rajin berangkat ngajinya ya. Nah, itu kerudung udah lama kok nggak ganti-ganti. Kerudungnya ngejeng ya. Terus nanti ngambil kerudungnya sama saya ya ibu-ibu. Belum punya duit, nggak apa-apa kok, ambil dulu. Cicil. Akhirnya saya ngaji buka buku. Tak kira nyatetin apa yang mau dibahas, nggak taunya. Ibu anu kemana? Belum bayar. Kenapa? Cicilan. Oh, pengalaman. Waduh, jangan. Udah ya, buat aku. Tiap tahun. Seragam. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat sesungguhnya Allah sangat teliti, sangat waspada terhadap semua amal kalian, terhadap apa yang kalian perbuat. Makanya hati-hati. Sak beja-bejane wong kang eling, isih bejo wong sak beja-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan wapodo. Berhasil seuntung-untungnya orang yang lupa diri, masih untung orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan waspada dalam bersikap. Demikian mukasabatun nafsiyah wal imaniyah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asadina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.